sampai rambutnya putih semua, ada. Calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Ya, selamat malam. Pada puncak peringatan Bulan Bung Karno ada banyak pernyataan yang mencuri perhatian, termasuk ketika Presiden Joko Widodo menyerukan Ganjar harus menang di hadapan para kader PDI Perjuangan. Jokowi menyampaikan PDIP harus solid memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 yang tentunya akan melaju bersama dengan cawapresnya nanti. Banyak yang menyebut bahwa semakin terang benderang siapa sosok capres yang di-endorse oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi endorse Ganjar menang. Itulah topik Talk Politics with Reinhard malam hari ini. Saya Reinhard Sirait. Sejumlah tokoh menghadiri puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Selain pengurus partai dan simpatisan, pada acara yang digelar PDI Perjuangan ini turut hadir bakal calon Presiden Ganjar Pranowo serta ketua umum partai politik lain. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan perayaan Bulan Bung Karno bukan hanya sekedar berkumpul dan merayakan, namun lebih dari itu untuk melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan. Kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya mengingatkan kepada kader untuk memilih calon pemimpin di 2024 tidak hanya sekedar melihat fisik. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, tadi sudah saya sampaikan. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Selain pidato dari tokoh negara, puncak perayaan Bulan Bung Karno juga menampilkan rangkaian kesenian dan budaya dengan orkestra oleh Guru Soekarno Putra. Dan Presiden Joko Widodo mengamanatkan ke kader PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi menyatakan memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar di pemilu 2024 merupakan tugas bagi semua kader. Presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya. Bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarno Putri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi pada puncak Bulan Bung Karno dan juga semangat dari PDI Perjuangan dan juga seluruh partai yang ada di dalam koalisi atau kerjasama politik bersama dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024, dan tampaknya ini dibaca bahwa semakin nyata endorsement Presiden Jokowi jatuh terhadap Ganjar Pranowo. Kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Sebelah kanan saya ada Mas Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Jarod, selamat malam.
Selamat Apa kabar, malam, Mas? Sehat? Baik, sehat. Dan juga di sebelahnya ada Bang Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo. Bang Yusuf, Selamat malam. apa kabar? Selamat malam. Sehat, Bang Yusuf? Alhamdulillah baik. Dan juga ada Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kang Ujang, lama tidak ketemu. Ya, siap. Apa kabar, Kang Ujang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita juga akan sapa lewat sambungan Zoom ada Mas Budi Ari Setiadi. Ini Ketua Umum dari DPP Projo, tapi nanti akan bergabung bersama dengan kami karena belum tersambung komunikasinya. Jadi saya akan mulai dulu dari tuan rumah penyelenggara Puncak Bulan Bung Karno, Mas Jarod Saiful Hidayat, PD Perjuangan. Jelas sekali pernyataan Pak Jokowi menyemangati Pak Ganjar dan juga kader PD Perjuangan untuk menang di Pilpres 2024. Kalau secara kebatinan kader PD Perjuangan, Mas Jarod, apa artinya pernyataan Pak Jokowi ini? Ya, jadi Pak Jokowi ini kan tadi sudah menyampaikan dan memberikan semangat kepada seluruh kader-kader PD Perjuangan dengan tidak mengulang apa yang sudah sangat jelas, tegas, dan lugas disampaikan oleh Ibu Megawati untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tapi beliau juga memberikan penekanan, ya, memberikan semangat kepada kita untuk menang. Ya. Menang-menangnya 3 kali ini. Ya. Oke. Kemudian kenapa Pak Jokowi kemudian menyampaikan satu motivasi kepada kita semua, kader PD Perjuangan. Fakta sejarah dan fakta politik jelas, Reinhard. Pak Jokowi itu menjadi wali kota Solo itu diusung oleh PD Perjuangan. Ya. Beliau juga pernah menjadi pengurus DPD PD Perjuangan Jawa Tengah. Beliau itu kader internal partai, ya. Kemudian 2 kali wali kota, kemudian di gubernur DKI Jakarta itu juga diusung oleh PD Perjuangan, ya. Menjadi Pilpres 2014 juga dari PD Perjuangan. 2019 juga dari PD Perjuangan. Oleh sebab itu, kami di PD Perjuangan mempunyai satu tanggung jawab moral, tanggung jawab politik, tanggung jawab kebangsaan, bahwa apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun atau 2 periode ini harus tetap dilanjutkan, diteruskan. Karena Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa dalam puncak peringatan bulan Bung Karno itu jangan warisi abunya, tapi warisi apinya, spirit dari ajaran-ajaran Bung Karno dan laksanakan. Pak Jokowi sudah melaksanakan itu dengan sangat baik, melalui satu gerakan, satu sikap yang kalau menurut saya yaitu progresif, progresif revolusioner. Misalnya merubah mindset bahwa membangun Indonesia itu jangan hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris, misalnya begitu ya. Kemudian mengambil alih sumber-sumber daya alam yang dulu dikuasai oleh asing, sekarang diambil alih untuk menjadi milik Indonesia. Misalkan mengambil alihan saham di Freeport. Kemudian membuat satu terobosan bahwa kita jangan sampai hanya mengekspor sumber-sumber daya alam kita secara mentah, tetapi beliau menyampaikan kita harus mengolahnya, hilirisasi. Termasuk juga melakukan satu gerakan yang sangat progresif untuk merubah mindset, membangun ibu kota itu untuk merubah mindset kita bahwa membangun ibu kota itu membangun kota modern masa depan Indonesia, di IKN. Ini satu terobosan kalau menurut saya, yang sangat luar biasa. Inilah sebagai upaya untuk melakukan redistribusi pembangunan, pemerataan pembangunan, redistribusi pendapatan. Sambil nanti di Kalimantan Timur ini ya, IKN ini betul-betul menjadi kota masa depan. Dan beliau sudah berpikir panjang. Tidak mungkin ibu kota negara itu tetap di Jakarta. Karena 20 tahun, 25 tahun ke depan kita menghadapi satu situasi yang apabila sekarang tidak diantisipasi secara baik, ya maka terjadi pemanasan global dan banjir akan semakin meluas ya di Jakarta. Jadi dengan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi, maka Pak Jokowi juga punya preferensi siapa capresnya dan itu jatuh pada Pak Ganjar Pranowo.
Ya. Nah, yang paling tepat yang bisa memahami untuk mengambil spiritnya dari ajaran Bung Karno itu adalah Pak Ganjar Pranowo, dan yang sudah ini saya yakin juga disiapkan juga oleh Pak Jokowi. Bagaimanapun juga Pak Jokowi juga punya tanggung jawab moral. Ya. Supaya setelah beliau selesai, ini apa yang sudah diletakkan itu bisa diteruskan, apa yang masih kurang bisa diperbaiki sehingga ada percepatan ya di dalam pembangunan Indonesia ke depan. Sebelum saya ke Kang Ujang, saya ke Bang Yusuf Lakaseng dulu sekali lagi sebagai Partai Perindo, sebagai partai yang juga ikut mendukung Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketika ada pernyataan yang lugas, sekali lagi mungkin ada beberapa kali ya Pak Jokowi menyatakan memberikan dukungan itu terhadap Pak Ganjar Pranowo. Yang kali ini menurut Bang Yusuf apa maknanya dan seberapa kuat artinya itu? Iya, kuat sekali ya, karena ini diucapkan di acara rapat akbar ya yang dihadiri oleh hampir 100.000 masa pendukung PDIP di bulan Bung Karno. Pesannya saya pikir itu simbolik sekali, dan menurut saya Pak Jokowi ini kan suka bermain-main simbol gitu ya. Dan kali ini tidak perlu lagi multi interpretatif ya, menangkan Ganjar. Dan selain itu, saya tidak hanya tertarik dengan pidato Pak Jokowi, saya justru tertarik dengan pidatonya Pak Ganjar. Pak Ganjar begitu lugas ya, menyatakan bahwa IKN adalah satu program yang baik ya. Hilirisasi adalah terobosan ekonomi yang harus dilanjutkan. Itu menunjukkan bahwa Ganjar betul-betul adalah anak ideologis pelanjut dari kerja-kerja Jokowi. Jadi ya jelas ini ya, tidak perlu lagi multi interpretatif. Ganjar lah yang seharusnya kita bisa percaya, ya. Yang terpercaya menurut saya. Kalau ada yang lain ngaku-ngaku, saya belum bisa percaya. Ya, itu kesimpulannya. Oke, jadi kalau kemudian masih ada pihak-pihak yang merasa bahwa endorsement ini terbelah sebetulnya, tidak hanya Pak Jokowi, itu terbantah dari pernyataan kemarin, Bang Yusuf. Ya silakan saja merasa yang lain juga di endorse, tetapi Ganjar menurut saya adalah orang yang pertama lahir dari rahim yang sama dengan Pak Jokowi, sama-sama dilahirkan oleh PDI Perjuangan. Yang kedua, punya kesamaan ideologi dan politik yang sama ya. Jadi saya merasa bahwa Ganjar ini bisa dipercaya dan terpercaya untuk meneruskan, bukan hanya meneruskan, karena menurut saya adalah kita tidak hanya copy paste apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, tapi harus membuat lebih bagus lagi apa yang harus dibangun oleh presiden ke depannya. Kita berterima kasih Pak Jokowi telah melahirkan satu legasi kepemimpinan yang standarnya tinggi. Maka presiden berikutnya menurut saya harus lebih tinggi lagi agar kemudian percepatan kemajuan itu bisa kita nikmati bersama-sama. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang, masih dari panggung bulan Bung Karno beberapa hari yang lalu ya. Ini termasuk ketika ada pernyataan dari Pak Jokowi tadi yang kemudian dibaca ini sudah sangat gamblang, artinya tidak perlu lagi kita membaca teka-teki endorsement Pak Jokowi karena satu rahim lahirin dari PDI Perjuangan, kemudian juga beberapa kali melontarkan dukungan. Secara simbolik tadi Bang Yusuf Lakaseng mengatakan Pak Jokowi ini kan suka sekali bermain simbol. Sangat nyatakah itu atau sekali lagi masih ada kemungkinan itu sebenarnya multitafsir? Saya melihatnya begini Bang Reinhardt. Kalau Pak Jokowi sebagai seorang presiden, ini kan saya katakannya leadership. Leadership itu bukan hanya dia mampu memanage, tapi membawa gerbong. Sebuah gerbong di mana ya di situ ada dia sebagai presiden, dia sebagai negara, pemerintahan, lalu dia punya relawan. Ya, yang jangan lupa bahwa beliau adalah kader partai. Pasti jiwanya, darahnya ibaratnya kalau dibelah ya bukan kemungkinan, pasti dia merah. Pasti PDI Perjuangan. Ya. Saya melihatnya begitu. Jadi kalau kita melihat itu, jadi secara psikologis kemungkinan arah dukungan Pak Jokowi pun sangat clear ya ke Pak Ganjar. Yang kedua, secara ideologis sangat jelas. Ini katakanlah figur Bu Megawati, lalu Pak Jokowi, Pak Ganjar, ini kan tidak bisa ditafsirkan lagi bahwa ini ideologinya sangat clear bahwa mengikuti jejak langkah Bung Karno. Kita bedah apapun pasti sama. Kalau kita bedah lagi sebelah kanan tangannya gitu ya, pasti juga ideologinya Bung Karno. Jadi saya melihatnya itu. Yang ketiga, secara sosiologis. Secara sosiologis kemungkinan ya saya melihat fakta-fakta di lapangan juga tadi ya. Masa-masa yang ada di PDIP katakanlah itu kemungkinan juga masa Pak Jokowi bisa jadi arahnya adalah ke Pak Ganjar. Jadi saya melihat dari tiga hal ini aja, melihat ditambah dengan pidato Pak Jokowi bahwa ya ini tidak perlu diinterpretasikan lebih lanjut lagi, tidak bisa diperlebar lagi. Artinya kemungkinan besar memang arah dukungan Pak Jokowi adalah ke Pak Ganjar. Dan jangan lupa tadi Pak
Pak Jarod, mohon maaf Pak Jarod, senior saya yang saya hormati, saya banggakan. Pak Jarod mengatakan dari mulai wali kota hingga jadi presiden, kurang apa PDIP mendukung. Sangat luar biasa begitu. Dan saya sempat menghadiri dulu Rakernas di 2019 juga. Kemarin juga saya diundang, cuma saya lagi di Semarang, Bang. Jadi mohon maaf saya kalau nggak bisa datang. Nah, dalam konteks itu saya melihat dari kalkulasi ideologis, psikologis, dan tadi ya sosiologis, itu saya mengarah bahwa dukungan Pak Jokowi adalah ke Pak Ganjar. Kalau misalkan ada pihak lain atau poros lain yang mengatakan, katakan mengidentifikasi atau mendekatkan gitu ya, ingin di-endorse oleh Pak Jokowi, itu hal yang normal saja sebenarnya. Karena Pak Jokowi bagaimanapun ketika saya analisa jauh-jauh hari, beliau masih presiden, masih kuat, powernya sangat kuat. Tanggal 14 Februari 2004 ketika Pilpres dilaksanakan, beliau masih presiden. Artinya sangat powerful kekuatan politiknya. Oleh karena itu semua kandidat membutuhkan dukungan beliau. Nah, tetapi kan kita tahu kalau kita belah dari 3 kandidat yang ada, misalkan Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, maka kemungkinan saya melihat bukan berarti dua ini kan katakanlah teman-teman di istana, teman-teman sama-sama pendukung pemilihan Pak Jokowi. Jadi arah dukungan saya melihatnya ada di sirkulasi ini dan terutama ke Pak Ganjar. Saya melihatnya seperti itu. Oke, jadi saya pikir kita semua Pak Jarod, Bang Yusuf, dan juga Kang Ujang sepakat bahwa itu memang mengarah ke Pak Ganjar. Tapi tadi Kang Ujang katakan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha mendekatkan diri, mencitrakan bahwa endorsement itu sesungguhnya jatuh kepada dirinya atau kelompoknya begitu. Yang itu saya pikir juga perlu diantisipasikan Pak Jarod, karena survei-survei juga membuktikan bahwa itu bisa kemudian ceruknya Pak Jokowi jadi bergeser. Nah, bagaimana kemudian Partai Perindo dan juga PD Perjuangan mengantisipasi adanya perebutan suaranya Pak Jokowi ini begitu? Itu kan juga perlu untuk kita bahas lebih lanjut. Tapi nanti kita break dulu. Pak Jarod, Bang Yusuf, dan juga Kang Ujang, kami akan segera kembali sesaat lagi.